sudah secara resmi ditetapkan sebagai peserta untuk Pilkada putaran ketiga dan tentunya putaran kedua, betul. Nomor urut 3 maksudnya, nomor urut 3 menjadi peserta Pilkada putaran kedua. Pak Anies, Pak Sandi pasti punya banyak masukan. Anda paling vokal nih kalau soal penyelenggaraan untuk kemudian menjamin ini secara demokratis bisa berjalan. Tentu ada beberapa catatan yang sudah disampaikan tadi juga dalam rapat pleno untuk kemudian bisa memperbaiki semuanya di putaran kedua nanti. Ya, tadi juga Pak Ketua KPU sudah menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita sepakat, kami mengamini bahwa kualitas harus ditingkatkan dan mari kita objektif. Jangan ada problem yang ditutup-tutupi supaya semua problem bisa diperbaiki. Dan saya apresiasi sikap KPU yang terbuka. Tadi kan beliau menunjukkan apa saja yang harus itu kan sebuah sikap keterbukaan, sebuah sikap bertanggung jawab yang bisa membuat warga Jakarta merasa tenang nih KPU-nya saja bisa mereview. Nah, kita percayakan, kami hanya berharapnya sederhana saja. Jujur, adil, dan insya Allah demokratis. Ini kan kalau di putaran pertama selisih suaranya kecil sekali, sekitar 3%, dan tadi saya ngobrol dengan Pak Muhammad Taufik, katanya kemungkinan kalau 5% bisa berhasil diselamatkan dalam tanda petik kemarin di putaran pertama, Anda berdua mungkin berada di posisi yang pertama. Kami akan fokusnya pada program. Dan kami melihat prosentase itu lebih dari sekedar angka. Ini soal kepercayaan. Kami merasa terhormat dengan kepercayaan yang ada dan kami yakin keinginan warga Jakarta mayoritas adalah ganti gubernur. Itulah keinginan warga Jakarta. Mayoritas. Kalau Anda lihat kemarin angkanya maunya ganti gubernur. Coba, memang ada 2 pilihan pengganti. Nah, kita akan berjuang untuk memenuhi harapan warga Jakarta itu. Pak Anies, ini kan pasangan nomor urut 2 yang juga sebenarnya harus sama-sama hadir seharusnya bersama Anda di samping sini sebenarnya tidak ikut hadir karena tadi protes agak terlambat pelaksanaannya. Ini Pak Anies yang datang terlambat atau gimana nih Pak Anies? Menurut saya Kompas TV harus lebih objektif karena Kompas TV nggak fair. Kenapa nggak fair? Pas Kompas tadi memberikan kabar bahwa Anies Sandi terlambat. Saya sampaikan di sini itu tidak benar. Bapak datanya berapa konfirmasinya? Jadi Anda nggak boleh mengabarkan seperti itu. Jangan dong. Sebagai media yang sudah berusia panjang, Kompas harus bisa objektif. Makanya kami memberikan, betul-betul. Saya berikan kesempatan untuk menjawab. Tadi datanya berapa? Kami datang, Anda lihat sendiri ada doorstop di situ sebelum 7.30 dan kemudian diatur oleh KPU. Jangan menggiring opini ya. Jadi jangan kemudian dikesankan kita dalam ruang tunggu diarahkan oleh KPU. Jadi dan alhamdulillah kita mengikuti semuanya dengan tertib dan baik. Berarti 19.30 Pak Anies Sandi itu sudah ada di ruang VIP. Itu firmnya. Ya. Oh ya, bahkan kita datang semua media ada kok. Jadi menurut saya nggak usah dipelintir-pelintir dah. Kompas nggak usah ikut-ikut melintir, nggak usah. Kompasnya jaga objektivitas. Kita nggak melintir loh, justru kita memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Anies. Karena tadi sempat ada pertanyaan ini karena Pak Anies dan Bang Sandi nunggu di tempat makan atau tidak begitu. Jadi kita naik dulu tapi kita datang tepat waktu dan kita ikuti semua proses. Siap, terima kasih Bang Sandi dan Pak Anies. Terima kasih sudah konfirmasi ke Kompas TV Pak Anies. Terima kasih. Siap. Itu dia tadi. Anies Sandi harus ke panggung dulu karena memang acaranya masih berlangsung. Seperti Anda lihat nanti akan ada pemutaran sirene begitu untuk kemudian meresmikan tahapan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti yang dimulai pada hari ini karena tadi sudah disepakati bahwa nanti putaran kedua Pilkada DKI Jakarta resmi dimulai hari ini tanggal 4, kemudian 3 hari lagi tanggal 7 sampai tanggal 7 Maret 2017 sampai tanggal 15 April akan dimulai tahapan kampanye meskipun memang tidak ada kampanye dalam bentuk pertemuan publik.
di lapangan, tapi dalam bentuk penajaman visi dan misi, tapi sudah dikonfirmasi bahwa nanti pada pekan terakhir sebelum 19 April akan dilaksanakan debat Pilkada DKI Jakarta untuk dua pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Jadi mungkin akan di atas tanggal 15 atau yang pasti adalah di bawah tanggal 19 April. Nanti setelah tanggal 19 April akan dilakukan rekapitulasi dari tanggal 20 April sampai tanggal 1 Mei. Jadi diperkirakan tadi dalam rapat pleno dikatakan bahwa kemungkinan kita akan mengetahui hasil dari Pilkada DKI Jakarta putaran 2 atau lebih tepatnya siapa menjadi gubernur DKI Jakarta adalah pada tanggal 4 atau tanggal 5 Mei. Seperti Anda saksikan hanya ada satu pasangan calon yang memang hadir. Tadi sedianya ada pasangan nomor urut 2. Namun tentu kita memberikan kesempatan mengkonfirmasi kalau ada kabar yang sempat beredar bahwa ini karena pasangan nomor urut 3. Tadi kita sudah memberikan kesempatan kepada Pak Anies Baswedan dan juga Pak Sandiaga Uno untuk memberikan jawaban langsung di layar. 8, 9, 10. Terus ditekan. Tepuk tangannya mana? Dengan demikian, secara resmi kita akan memulai tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 putaran kedua. Iya, putaran kedua sudah dimulai ya. Sampai ketemu nanti kita di pemungutan suara putaran kedua tanggal 19 April 2017. Baik, lambaikan tangan Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, silakan. Baik, Itu dia saudara. kepada Bapak Ketua Dan demikian secara resmi hari ini menjadi tahapan pertama atau hari pertama pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta untuk tahapan kedua. 2017. Sementara masa tenang berlangsung pada tanggal 16 sampai 18 April dan hari pencoblosan ditetapkan pada 19 April. Pilkada putaran kedua akan diikuti dua pasangan calon yaitu Ahok Jarot dan Anies Sandi. Berdasarkan perolehan suara Pilkada putaran pertama, pasangan Ahok Jarot mendapatkan suara 2.364.000 lebih suara atau 42,99%. Sementara pasangan Anies Sandi mendapatkan 2.197.000 lebih suara atau 39,95% suara. Sedangkan satu pasangan lagi, Agus Silvi, mendapatkan 937.000 lebih suara atau sekitar 17,05%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian di samping kanan saya adalah Bapak Eriko Sutarduga. Beliau adalah Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan yang juga salah seorang juru bicara. Kemudian di samping Pak Hasto adalah Bapak Bambang Wahab, Waluyo Wahab. Beliau adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan. Kemudian di sampingnya Pak Eriko adalah Bapak Ahmad Ghazali Harahap. Beliau adalah salah seorang tim sukses yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, salah seorang ketua DPP. Kemudian di sampingnya adalah Bapak Ashraf Ali, salah seorang anggota DPRD dari Partai Golkar, ketua fraksi yang juga juru bicara. Ya. Kemudian di sampingnya adalah Bapak Muhammad Anwar, fungsionaris Partai Golkar DKI Jakarta. Kemudian di sampingnya Pak Anwar adalah Bapak Wahyu, Ketua Golkar Kepulauan Seribu. Saya lanjutkan, di sampingnya Pak Jojo adalah Bapak Sudarto, salah seorang Wakil Sekjen DPP P3. Kemudian di sampingnya Pak Darto, tentu kita kenal semua, orang DKI Jakarta, dengan Bapak Bestari Barus, wakil dari Nasdem dan juru bicara tim pemenangan. Dan hari ini ulang tahun. Selamat
Nah, saya ingin juga perkenalkan di belakangnya Pak Bestari adalah Bapak Charles Honoris, Bendahara Tim Pemenangan. Kemudian ada teman-teman sekalian yang saya mungkin tidak bisa perkenalkan satu persatu. Ada dari Nasdem Pak Willy, kemudian ada Pak Ibu Mary dari Tim Pemenangan, ada relawan dari artis Mbak Katy Sharon, sama Bapak Yosi, Bang Yosi, ada Bang Abang Mbak Ding,